Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu kembali pada pertemuan mata kuliah pemrograman Java. Pada malam ini kita akan mendemokan teori yang sudah saya share minggu kemarin, yaitu tentang variabel. Oke, saya akan membuat suatu project baru untuk mencobakan variabel. Kita beri nama project ini sebagai variabel dasar. Oke, saya tekan finish, langsung dibuatkan struktur create main class-nya. Jadi kita tinggal menggunakan saja yang sudah ada di public static void. Penjelasan minggu yang lalu bahwa variabel di Java itu harus disebutkan tipe variabelnya. Saya berikan contoh misalkan string. Jangan lupa case sensitif ya guys. Jadi tulisan string S-nya harus besar. Jika Anda takut typo dan ingin autocomplete sementara tidak muncul autocomplete-nya, Anda bisa menekan Ctrl spasi. Nah, nanti akan ada banyak saran. Saya pakai string, kemudian variabelnya saya berikan nama. Isinya adalah nama seseorang, misalkan Jono. Kemudian kita akan menampilkan sebuah pesan selamat malam Jono misalkan. Nah, untuk menampilkan pesan kita menggunakan string out println yang keywordnya kemarin kita sudah coba SOUT, tekan tab, kemudian kita ketikkan panggil nama variabelnya setelah kata selamat malam. Nah, untuk menggabungkan kalimat dengan stringnya kita menggunakan plus, kemudian diikuti nama variabel. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba dengan klik run project atau menekan tombol F6. Oke, berhasil. Kita memanggil selamat malam Jono. Seandainya kita rubah namanya menjadi Mustafa, maka kalimatnya akan otomatis berubah juga. Kita run selamat malam Mustafa. Oke, mudah ya guys. Variabel nama yang tadi kita gunakan itu termasuk dalam variabel lokal. Variabel lokal artinya variabel tersebut hanya dapat diakses di dalam metode itu saja. Setelah metode dilaksanakan, maka variabel tersebut tidak akan digunakan lagi. Jika dipanggil dari metode lain, maka variabel nama ini tidak akan bisa muncul. Tidak seperti pada VB, jika kita pindahkan variabel ini di luar metode, di bawah kelas, ini tidak berarti bahwa variabel ini dapat diakses di dalam metode void main. Dia perlu diinstansiasi, artinya dibentuk kembali menjadi variabel baru dapat dipanggil. Inilah salah satu ciri dari pemrograman berbasis objek. Oke, kita coba. Jika variabel ini sudah kita keluarkan, kita coba panggil, maka akan muncul compile error. Jika kita paksakan, maka akan keluar error. Untuk mengambil variabel yang berada di luar metode, maka kita perlu menginstansiasinya. Cara menginstansiasi seperti apa? Kita panggilkan nama kelasnya. Di sini nama kelasnya adalah variabel dasar, maka kita panggil variabel dasar. Kita menggunakan Ctrl spasi. Jika sudah ditemukan yang sesuai, kita tab variabel dasar. Sama dengan kita beri nama apa? Misalkan var nama sama dengan new variabel dasar. Untuk memanggilnya, kita menyebutkan dulu bentuk dari variabel yang baru, variabel instansinya yaitu var nama, diikuti dengan variabel bawaannya. Jadi kita panggil var nama dot. Nah, di sini muncul variabel nama yang berada di instansiasi var nama. Var nama itu adalah bentuk baru dari kelas variabel dasar
yang diambil berikut dengan semua variabelnya. Sekarang kita running. Oke, selamat malam Mustafa. Berhasil ya. Jenis variabel yang ketiga pada pemrograman Java adalah static variable. Variabel statik ini atau disebut kelas variabel itu adalah variabel yang akan digunakan pada semua metode yang berada di dalam kelas. Dengan menggunakan static variabel, maka variabel tersebut tidak perlu dibuatkan objek yang baru. Caranya adalah dengan menambahkan kata static. Jika benar penulisannya akan berwarna biru seperti ini, atau jika Anda takut typo, Anda bisa mengetikkan serta kontrol spasi statik. Setelah variabel diberikan statik di penamaan variabelnya, maka kita tidak perlu lagi membuat objek baru untuk memanggilnya. Oke, saya akan komen atau saya hapus. Kemudian untuk memanggilnya, kita langsung menyebutkan namanya. Plus nama kelas yaitu variabel dasar, nama kelasnya adalah variabel dasar. Kita panggil di sini nama kelasnya dulu. Kontrol spasi. Di sini muncul kelas variabel dasar, kita tab dot, langsung di sini ada nama variabel nama di dalam kelas variabel dasar. Oke, ini tidak perlu membuat objek, saya langsung mengakses dengan memberikan tanda statik. Perintah statik di sini. Artinya variabel ini sekali lagi bisa diakses di semua metode. Kita coba dan berhasil. Konstanta pada pemrograman Java berfungsi mirip dengan variabel. Bedanya variabel dapat kita ubah isinya selama runtime, sedangkan konstanta tidak. Oke, saya ingin menunjukkan bagaimana kelas variabel ini dapat kita rubah isinya di dalam metode. Misalkan di sini nama adalah Mustafa. Jika kita running, maka akan keluar selamat malam Mustafa. Nah, sebelum ditampilkan kita bisa rubah, misalkan di sini variabel dasar dot nama sama dengan Jono, titik koma ya. Kita running. Oke, keluar selamat malam Jono. Nah, bagaimana cara kita mengunci agar variabel ini tidak dapat dirubah? Untuk menguncinya agar tidak dapat dirubah, kita berikan perintah final sebelum kata string. Maka ketika dijalankan akan error karena ini tidak bisa dirubah. Jadi dia harus diterima sebagai Mustafa. Selamat malam Mustafa. Lalu bagaimana penerapannya di dalam konsep matematika ya? Anggaplah kita akan menghitung luas lingkaran. Maka kita siapkan dulu variabelnya. Kita siapkan dulu variabel apa yang akan digunakan untuk menghitung lingkaran, luas lingkaran. Yang pertama adalah radius. Saya menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian yang kedua adalah P atau konstanta. Ini saya menggunakan double karena P ini berbentuk pecahan 3,14 atau sering dipakai 22/7. Kemudian agar dapat diakses dalam metode, saya menambahkan statik. Yang double juga saya tambahkan statik agar dapat diakses di metode. Kemudian untuk P ada lagi tambahannya yaitu final. Itu artinya supaya tidak dapat dirubah lagi. Kemudian di dalam metode saya langsung menghitung radiusnya, saya berikan nilai. Variabel dasar dot radius sama dengan 10. Kemudian untuk luasnya saya menggunakan tipe data double. Luas sama dengan variabel dasar dot radius dikali variabel dasar dot radius dikali pi. Jari-jari kuadrat dikali pi. Kemudian kita tampilkan sistem out println
jari-jari, kemudian kita panggil variabelnya kemudian luas lingkarannya. Luas. Oke, kita coba. Jari-jari 10, luas lingkaran 314. Oke, mudah bukan? Oke, demikian tadi materi mengenai variabel di pemrograman Java. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.